Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 12 dengan saya Devri Yogaswara. Kali ini kita akan coba membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan bagian 1 dengan kompetisi dasar 3.1, menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan tujuan siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan secara definisi yaitu proses pertambahan ukuran dan berat tetapi tidak dapat balik atau irreversible dan dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Di sini bisa kita lihat struktur dari biji, dikotil maupun monokotil, di mana bagian-bagiannya ada plumula, calon daun, epikotil, calon batang di atas kotiledon, hipokotil, calon batang bawah kotiledon, koleoptil merupakan titik tumbuh atau tudung pembungkus tunas, radikula calon akar, koleoriza pelindung radikula. Pada proses pertumbuhan dikenal dengan istilah perkecambahan. Di sini bisa kita lihat tipe dari perkecambahan ada epigeal, di mana kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Yang kedua hipogeal, di mana kotiledonnya berada di bawah dalam tanah. Adapun secara definisi, perkecambahan itu adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru, atau disebut juga proses terhentinya dormansi pada biji, di mana yang diawali dengan imbibisi atau proses penyerapan air yang mengakibatkan aktifnya hormon-hormon atau enzim dalam biji, sehingga memicu pertumbuhan plumula atau calon daun dan radikula atau calon akar. Perkecambahan hanya terjadi apabila syarat-syarat yang dibutuhkannya terpenuhi, seperti tersedianya air yang cukup, suhu yang sesuai atau optimum, dan tersedianya cukup udara atau oksigen untuk respirasi aerobik. Lamanya biji dorman, bertahan hidup dan mampu berkecambah berbeda-beda, tergantung dari jenis tumbuhan dan kondisi lingkungannya. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer, di mana proses pembelahan sel-sel meristem yang menyebabkan tumbuhan tumbuh memanjang. Yang kedua, sekunder, pertumbuhan yang memungkinkan bertambahnya ukuran diameter batang dan akar yang terdapat pada dikotil berupa kambium dan kambium gabus.
Pertumbuhan primer khususnya biasanya terjadi pada ujung batang dan ujung akar. Di sini bisa kita lihat pada ujung akar dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan yang terdapat pada ujung akar, di mana daerah ini merupakan daerah yang paling cepat tumbuh. Daerah ini terletak pada bagian belakang ujung akar, meliputi tudung akar dan daerah meristem. Tudung akar mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk mensekresikan cairan polisakarida dan melindungi daerah meristem akar. Cairan polisakarida berguna untuk melumasi tanah di sekitar titik pertumbuhan akar, sehingga menyebabkan tanah menjadi lunak dan mudah ditembus oleh akar. Daerah meristem meliputi meristem apikal dan derivatnya, atau daerah sifat turunannya atau diferensiasinya. Meristem apikal adalah daerah pusat pembelahan sel untuk menghasilkan sel-sel meristem primer. Yang kedua, daerah pemanjangan yang terletak setelah daerah pembelahan. Sel-sel di daerah pemanjangan pembelahan lebih lambat daripada sel meristem, akan tetapi memiliki kemampuan untuk memanjang lebih dari 9 kali panjang sel mulanya. Pemanjangan sel-sel ini berfungsi penting untuk menekan ujung akar supaya akar memanjang. Sel-sel yang terdapat di daerah pemanjangan berfungsi untuk menyimpan makanan. Yang ketiga, daerah pendewasaan atau diferensiasi, di mana daerah ini yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Di daerah ini terdapat 3 sistem jaringan yang dihasilkan dari sel-sel meristem, yaitu protoderma, merupakan lapisan terluar dari meristem primer yang akan berkembang menjadi epidermis. Kemudian meristem dasar merupakan lapisan kedua yang berkembang menjadi sistem jaringan dasar. Kemudian jaringan dasar ini selanjutnya akan mengisi daerah lapisan korteks yang terdapat di antara stele dan epidermis. Sementara prokambium adalah lapisan pusat atau dalam yang akan berkembang menjadi stele yang terdiri atas xilem dan phloem. Kiranya cukup sekian untuk kali ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy.